Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dila Kanisa Fitri dengan NIM 420142209 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022 S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, regresi linear sederhana. Jadi sebelum kita memulai mengenal atau melakukan uji coba mengenai regresi linear sederhana, saya akan memaparkan bentuk umum dari regresi linear sederhana ini. Yang pertama, bentuk umumnya adalah y topi sama dengan A plus bx. Dengan A adalah harga Y ketika X sama dengan 0, kemudian B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Kemudian X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Kemudian Y topi adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. Untuk melakukan uji regresi linear sederhana ini, sebelumnya kita harus mencari data yang akan kita gunakan dalam melakukan proses uji regresi linear sederhana ini. Sebelumnya saya akan men-share mengenai data yang sudah saya dapatkan. Di sini sudah terdapat data dari artikel yang berjudul Penurunan Peranan Kreativitas Siswa Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Fisika dalam Pembelajaran Kontekstual. Di sini terdapat bagian kreativitas, kemudian terdapat bagian pemecahan masalah dengan data berjumlah 40 siswa. Nah, dalam melakukan uji regresi linear sederhana ini, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu ada linearitas, yaitu hubungan antara independen variabel dengan dependent variabel yang harus memiliki hubungan yang linear. Kemudian ada independensi, kemudian adalah homoscedasticity, dan yang keempat adalah normalitas. Nah, karena ada asumsi normalitas, maka sebelum kita melakukan uji regresi sederhana ini, kita harus melakukan uji normality dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini, kita bisa menuju bagian analyze, kemudian ke bagian deskriptif statistik, kemudian kita menuju ke bagian explore, kemudian di sini untuk pemecahan masalah serta kreativitas, kita masukkan ke bagian dependent base. Kemudian pada bagian plot, kita klik pada bagian normality plot with test. Kemudian kita continue dan kita oke. Okay. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa melihat hasilnya. Nah, apakah sudah nampak? Di sini akan ada bagian tes normalitasnya.
Saya stop dulu, kemudian. Nah, di sini ada bagian test of normality-nya. Nah, di sini ada bagian signifikansi yang bernilai 0,156 dan 0,056. Nah, jika suatu data memiliki nilai signifikansi yang dia lebih dari 0,05, maka dapat dibilang data tersebut merupakan data yang normal. Jadi karena nilai dari 0,156 dan 0,056 ini adalah lebih dari 0,05, maka bisa dibilang data tersebut merupakan data yang normal. Kemudian setelah itu, kita kembali lagi ke data yang tadi. Nah, di sini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Jadi kita masuk pada bagian analyze, kemudian pada bagian regression, kemudian masuk ke bagian linear, kemudian di sini pada bagian statistik kita cukup masukkan model fit dan estimate saja. Kemudian kita melakukan continue dan oke. Nah, di sini akan muncul beberapa bagian. Nah, akan muncul beberapa bagian output tabel. Nah, di sini muncul beberapa output tabel, yaitu ada tabel variable enter or remove, kemudian model summary, kemudian ANOVA, dan coefficient. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai R dan R square pada model summary. Nah, nilai R bernilai 0,976, yang berarti bahwasanya antara kreativitas dengan pemecahan masalah tersebut memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang kuat. Kemudian, di sini juga terdapat R square yang bernilai 0,953 atau yang kalau kita rubah ke dalam persen adalah sekitar 95,3%. Nah, nilai ini merupakan eh, atau mengartikan bahwasanya antara kreativitas dengan pemecahan masalah itu memiliki hubungan yang erat. Nah, sisanya sekitar 4% itu mengindikasikan bahwa ada variabel lain yang eh, pem- mempengaruhi tingkat atau kemampuan memecahkan masalah siswa selain dari kreativitas itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada keterangan nilai A dan B, di mana nilai A adalah 8,372 dan nilai B adalah 0,852. Dengan menggunakan bentuk umum dari regresi linear sederhana, yaitu y topi sama dengan A plus BX, maka kita dapat melihat nilai dari y topinya adalah 9,224. Di sini. Kemudian kita kembali lagi kepada tabel outputnya. Di sini, kemudian eh, karena nilai signifikansinya adalah 0,0 yang dia adalah kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang berarti persamaan regresi memiliki koefisien arah regresi yang berarti. Kemudian, eh, di sini juga terdapat beberapa tabel tambahan, yaitu mengenai variabel enter or remove. Nah, saya harap dari penjelasan yang sudah saya paparkan ini mengenai regresi linear sederhana, teman-teman bisa mengerti dan paham mengenai tata cara melakukan uji coba regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.